Bupati Poso lantik 18 pejabat tinggi Pratama. Sejumlah pejabat lingkup organisasi pemerintah daerah (OPD) Kabupaten Poso telah mengalami pergeseran dari jabatan sebelumnya. Perombakan kabinet pada tatanan eselon 2 ini adalah kali pertama dilakukan Bupati Poso, Dr. Verna Gladys Mary Ingkiriwang bersama Wakil Bupati Poso M. Yasin Mangunesos. Sejak keduanya resmi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Poso, Senin 20 September 2021. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini, Senin tanggal 20 bulan September tahun 2021, saya Bupati Poso dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Poso. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa bersama kita. Adapun nama-nama pejabat pimpinan tinggi Pratama yang dilantik pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut adalah 1. Wilson Leonard, jabatan lama, Kepala Badan Kepegawaian dan SDM, diangkat sebagai staf ahli bidang hukum dan politik Sekretariat Pemda Poso. 2. Henry Gamalia Padaga, Kepala Dinas Perpustakaan, menjabat staf ahli bidang pemerintahan kemasyarakatan SDM. 3. Insinyur Rusiana Sigilipu, Kepala Dinas PMD, menjadi staf ahli bidang ekonomi pembangunan keuangan dan sumber daya alam. 4. Mahmudin Jamal, Kadis Pemuda dan Olahraga, menjabat asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Krisnawati Limbong, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilantik sebagai asisten perekonomian dan pembangunan. 6. Heningsi Tampai, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, menjabat Sekwan DPRD Poso. 7. Yusak Terimentara, Kadis Perikanan dan Kelautan, diangkat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan SDM. 8. Dharma Metusala, Kadis Penanaman Modal dan PTSP, menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 9. John Yus Madoli, Sekwan DPRD Poso, menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. 10. Haji Isnain T. Karim, staf ahli bidang ekonomi, menjadi Kadis Ketahanan Pangan. 11. Murniati Potosi, Kadis Lingkungan Hidup, menjadi Kadis UMKM dan Perdagangan. 12. Noldi Tobondo, dari Kepala BPBD menjadi Kadis Pariwisata. 13. Rusna Mangun, dari Kadis Ketahanan Pangan menjadi Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 14. Octavianus Lebang, Kadis Perhubungan, menjadi Kadis Pemuda dan Olahraga. 15. Putra Botilangi, Kadis Pendapatan, menjadi Kadis Penanaman Modal dan PTSP. 16. George Victor Y. Tumogi, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, menjadi Kadis Perhubungan. 17. Makarma Lasimpala, Kadis Infocom, menjadi Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 18. Abdul Kahar Lakjare, staf ahli bidang pemerintahan dan kemasyarakatan SDM, menjadi Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran. Pelaksanaan pelantikan hari ini sudah melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi saya berharap kepada kita sekalian, janganlah mutasi atau alih tugas ini dipandang dan diartikan sebagai sesuatu yang memiliki konotasi negatif, tetapi jadikanlah sebagai wahana untuk lebih meningkatkan kinerja, meningkatkan disiplin dan etos kerja dalam tugas yang dipercayakan. Ini adalah bukti keseriusan kami Bupati bersama Wakil Bupati Poso di dalam menakodai daerah ini dengan memilih para pejabat yang berkompeten di bidangnya, yang bisa mengantarkan kita ke gerbang kesejahteraan sesuai motto kami bahwa dengan membangun bersama kita akan sejahtera bersama di bumi Situbu Maroso tercinta. Oleh karena itu kita menunggu karya dan pengabdian para pejabat yang telah dilantik ini, tentu saja dengan komitmen dan tetap berpedoman pada dokumen perencanaan pemerintah daerah yang telah tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Hadirin yang saya hormati, seperti diamanatkan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi bertanggung jawab memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN
pada instansi pemerintah melalui kepeloporan dalam bidang keahlian profesional, analisis rekomendasi kebijakan, kepemimpinan manajemen, pengembangan kerjasama dengan instansi lain, serta keteladanan dalam mengembangkan nilai dasar ASN. Para pejabat yang telah dilantik juga telah mengucapkan sumpah dan janji jabatannya. Sumpah dan janji tersebut bukan saja disaksikan manusia, tetapi Tuhan Yang Maha Esa telah mendengar ucapan tersebut yang tentu saja akan dipertanggungjawabkan sebagai bentuk amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai pedoman aturan dan hukum perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Olehnya saya berharap kepada para pejabat yang telah dilantik dan diambil sumpah sesuai dengan agama masing-masing agar menghayati janji tersebut dalam lubuk hati, relung hati yang paling dalam. Pada kesempatan yang baik ini saya menginstruksikan kepada saudara-saudara agar ke depan melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Kami mohon agar diperhatikan. Pertama, apapun latar belakang kita, apapun jabatan kita, kita adalah satu keluarga besar pemerintah daerah Kabupaten Poso dengan visi dan misi yang sama. Jadi mari kita tingkatkan kebersamaan dan saling koordinasi dalam pelaksanaan tugas baik internal dalam OPD masing-masing, antar OPD maupun dengan instansi vertikal. Jangan ada yang menonjolkan ego sektoral. Pembangunan di Kabupaten Poso tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri oleh OPD tertentu saja, namun harus bersama-sama seiring sejalan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam beberapa bulan kepemimpinan kami mengevaluasi hal ini menjadi poin pertama yang ingin benar-benar kami soroti dan kami tekankan kepada Bapak Ibu sekalian. Kerjasama, teamwork, tidak ada ego sektoral. Ini yang benar-benar ingin kami tekankan. Kenapa? Karena kalau kita bekerja bersama-sama, kita akan menjadi lebih kuat. Tidak ada satupun OPD yang bisa berhasil atau menonjol sendiri yang bisa mensukseskan pembangunan di Kabupaten Poso. Sehingga sekali lagi kami ingin mengingatkan dengan kerendahan hati agar ego sektoral dihilangkan, ego tiap-tiap OPD dihilangkan. Mari kita bekerja bersama, saling mengingatkan. Kita adalah satu tim kerja. Kita adalah satu teamwork keluarga besar pemerintah daerah Kabupaten Poso. Kedua, pada pelaksanaan tugas dalam organisasi perangkat daerah benar-benar ditujukan untuk mewujudkan nawacita pembangunan nasional, bangsa dan negara. Dalam bekerja kita harus berani, namun tetap berpijak kepada niat yang tulus serta menaati peraturan yang berlaku demi mewujudkan akuntabilitas dan good governance. Ketiga, selalu inovatif dan kreatif, membuat terobosan, berikan masukan yang bersifat membangun kepada pimpinan. Apapun jabatan kita tidak boleh membuat pimpinan di level manapun terjerumus dalam pengambilan keputusan yang keliru. Sekali lagi kita adalah satu tim. Jika ada salah satu yang gagal, berarti kita semua gagal. Mari tidak ada yang menonjolkan kepentingan masing-masing, tidak ada yang sudah tahu akan terjerumus tetapi sengaja membiarkan, atau hal-hal yang semacam itu kita jauhi. Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi khususnya dan pemerintahan daerah pada umumnya, selalu kita harus menegakkan disiplin, tekun, dan kami mohon agar menjadi teladan untuk seluruh bawahannya. Keempat, segera melaksanakan konsolidasi internal di OPD masing-masing bersama jajaran di bawahnya. Selesaikan tugas-tugas yang tertunda di instansi sebelumnya, serta tertib dalam penggunaan aset daerah, lakukan serah terima aset daerah di tempat tugas yang lama dan di tempat tugas yang baru. Kelima, guna mengingatkan kita semua sebagaimana pelantikan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini diketahui oleh masyarakat. Untuk itu, sebagai pelayan publik dan bukan pihak yang dilayani, saya ingatkan kita berikan servis yang terbaik bagi masyarakat kita. Sekali lagi, mari kita semua berikan servis yang terbaik bagi masyarakat kita. Layanilah masyarakat dengan sepenuh hati, setulus hati, bukan dengan sesuka hati, tetapi tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
sebab kita juga terikat dengan aturan. Selain itu, pemerintah berkomitmen memberantas segala bentuk pungutan liar dan gratifikasi. Kami tegaskan kepada saudara-saudara agar tidak melakukan hal tersebut, pungli maupun gratifikasi, baik atas nama diri sendiri, atas nama OPD, apalagi mengatasnamakan pimpinan, sebab sanksi hukumnya jelas. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, perlu saya ingatkan kepada semua pejabat yang dilantik hari ini bahwa mulai hari ini kami juga akan melakukan evaluasi selaku pimpinan daerah. Kami melakukan penilaian dalam pelaksanaan tugas, sehingga saudara-saudara setelah mengemban tugas dituntut untuk dapat memenuhi harapan masyarakat Poso untuk mewujudkan Kabupaten Poso yang maju, sehat, Poso pintar, Poso sejahtera, Poso Pakaroso, Poso harmoni, Poso tangguh, serta Poso bersinar. Mari kita semua fokus kepada target-target yang sudah diberikan yang mengacu kepada visi dan misi. Kami ingatkan sekali lagi dalam kita menyusun setiap program kerja kita, mengacu kepada visi dan misi. Ini yang menjadi prioritas kita, bukan misi yang menempel kepada program-program yang rutin, tetapi sebaliknya, visi dan misi menjadi prioritas kita dalam menyusun program kerja kita ke depan. Kemudian kami ingin mengingatkan juga agar kita semua menghindari politik praktis. Kepala OPD harus berorientasi pada tingkat kepuasan publik, bukan hanya untuk melayani bupati atau wakil bupati, tetapi melayani masyarakat. Kepala OPD juga harus peka terhadap masalah yang timbul di masyarakat dan harus dengan segera untuk bisa mengatasinya. Kami memberi apresiasi kepada Bapak Ibu yang selama ini kami evaluasi di lapangan sudah dengan sangat cepat, sangat sigap dan tanggap, teristimewa dalam berkoordinasi dan mencari jalan keluar terhadap komplain-komplain yang disampaikan di Poso Complaint Center.